Tuhan Engkau beautiful dekat happy in love Father's child Tetap feel with me how and always see how Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 1 menjelaskan tentang kelahiran Yesus secara terperinci. Dengan logika manusia, seorang anak darah yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki tidak akan mungkin bisa memiliki anak. Sebuah kehamilan hanya bisa terjadi kalau ada hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Karena itu, sepanjang sejarah, kelahiran yang sangat luar biasa ini sering dianggap hanya sebagai mitos saja. Namun, hal itu menjadi mungkin dengan Allah. Kita bisa memahami hal ini kalau kita memperhatikan dengan seksama alasan mengapa Yesus dilahirkan. Alasan sehingga Yesus Kristus, yang pada hakikatnya adalah Allah, dilahirkan dalam rupa manusia melalui anak darah itu adalah untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari dosa-dosa mereka.
Ia sendiri yang harus datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia yang tidak berdosa diperlukan sebagai penebusan bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan itu adalah Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Bagi seorang anak darah yang sudah terikat dalam perjanjian untuk menikah lalu ia memiliki anak sebelum pernikahan itu terjadi adalah sebuah tindakan yang bisa mengundang kecaman dari masyarakat sebagai sebuah tindakan yang melanggar peraturan. Bahkan hal ini bisa dipandang sebagai sebuah dosa yang patut mendapatkan hukuman mati di antara orang-orang Yahudi pada zaman itu. Hukum Israel memerintahkan agar semua orang perzinahan dirajam dengan batu. Menurut bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Maria dan Yusuf sudah mengikat janji akan menikah. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang takut akan Allah. Jadi, melalui kejadian-kejadian ajaib yang mereka alami, mereka belajar untuk mengikuti rencana Allah dengan iman yang takut akan Allah. Alkitab menuliskan secara khusus peristiwa bersejarah ini di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kemudian Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan semuanya itu sudah digenapi. Juga Mika 5 ayat 2 menuliskan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagian ini menubuatkan akan kelahiran Yesus secara tepat dan jelas sekali. Kitab Mika dan Yesaya adalah nubuat yang dituliskan oleh Nabi Mika dan Yesaya sebagai firman Allah kepada mereka, yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Mereka mengetahui dari nubuat Allah mengenai kelahiran Yesus Kristus yang akan dilahirkan lebih dari 700 tahun sesudah zaman mereka, dan mereka menuliskannya. Selain bagian-bagian itu, ada banyak tulisan di dalam Alkitab yang menubuatkan mengenai kelahiran Yesus baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kelahiran Yesus adalah rahasia yang tidak mungkin terjadi kecuali kalau itu dirancang dan dilaksanakan oleh Allah sendiri. Ini membuktikan bahwa Allah Bapa sudah merencanakan mengenai kelahiran Yesus sejak kekekalan, yaitu sejak awal mula, bahkan sebelum bumi ini diciptakan. Amsal 8 ayat 23. Alkitab terdiri atas 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru, dengan jumlah keseluruhan 66 kitab. Perjanjian Lama terdiri atas kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab nubuat, sementara Perjanjian Baru terdiri atas kitab-kitab Injil, surat-surat, dan kitab Wahyu.
Perjanjian Lama kebanyakan ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, dan Perjanjian Baru dituliskan dalam bahasa Yunani. Kekuatan bahasa Ibrani adalah maknanya yang sangat tepat, dan kekuatan bahasa Yunani adalah kosakatanya yang sangat luas. Alkitab dituliskan selama lebih dari 1600 tahun sepanjang beberapa abad oleh sekitar 40 orang yang tinggal di banyak tempat yang berbeda. Sebagai akibatnya, banyak orang yang meragukan keabsahan dari penyatuannya. Akan tetapi, kitab ini bukan ditulis berdasarkan intelek manusia, akan tetapi diwahyukan oleh Roh Kudus. Karena itu, semua nubuat mengenai kelahiran Yesus bertepatan dengan semua peristiwa dan fakta yang terjadi di dalam sejarah. 2 Timotius 3 ayat 15-17 menuliskan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Bagian ini membuktikan secara jelas bahwa Alkitab adalah autentik dan bahwa pengarangnya adalah Allah sendiri. Dan kita harus mengetahui bahwa bukan hanya di dalam kitab Yesaya, tetapi di keseluruhan 66 kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Alkitab, ada nubuat dan catatan mengenai kelahiran dan karya dari Yesus Kristus. Lukas 24 ayat 27 menuliskan, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi." Dan ayat 44 menuliskan, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Bagian ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah tokoh yang dibicarakan di dalam Alkitab. Lalu apakah alasannya sehingga Yesus dilahirkan, yang sudah dinubuatkan dan disaksikan di sepanjang abad, melalui tubuh anak darah Maria sehingga ia menjadi manusia? Di dalam nama Yesus ada tujuan dan makna dari kelahirannya yang dengan jelas digambarkan. Sebagaimana kita memberikan makna ketika kita menamai sesuatu, nama Yesus memiliki makna. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kenyataan bahwa ia diberi nama Yesus dan bukan nama yang lainnya adalah sebuah tanda yang pasti yang menunjukkan tujuan dari kelahirannya. Pencipta yang maha kuasa datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang hina. Ini menunjukkan anugerah yang besar darinya kepada kita. Alasan Yesus datang sebagai manusia adalah karena ia begitu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang dijelaskan bagian ini kepada kita adalah bahwa barang siapa percaya kepada Yesus bisa masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau mengorbankan anaknya sendiri untuk menyelamatkan seorang penjahat. Kalau hal itu yang ada di dalam diri manusia,
maka kenyataan bahwa Sang Pencipta dilahirkan sebagai manusia untuk manusia yang hanya sekedar seperti serangga saja, menjelaskan kepada kita betapa besarnya Allah Tritunggal yang kudus itu mengasihi dunia ini. Jadi, kalau ada orang yang menolak kasihnya yang tidak bersyarat itu, ia layak untuk menerima hukuman atas sikap keras kepala itu. Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Di sini, apa artinya bagiannya mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia? Ini berarti, kalau kamu tidak percaya bahwa Allah mengutus anak tunggalnya dan bahwa anak tunggalnya itu adalah Yesus Kristus. Alasan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka sebagaimana yang dituliskan di dalam Matius pasal 1. Karya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata dan hidup. Dan sebagaimana juga sebuah kenyataan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung segala dosa dunia, disalibkan di kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, Roh Kudus juga pribadi yang lain. Roh yang sejati dari Allah yang kudus sebagaimana Yesus. Roh Allah, Roh Kudus itu juga adalah Allah sendiri. Saya menjelaskan sebelumnya bahwa karya di dalam Alkitab adalah karya Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, "Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Roh Allah di dalam bagian ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus sungguh-sungguh ada sebagaimana Allah Bapa dan Yesus sungguh-sungguh ada. Roh Kudus juga disebutkan di dalam pembicaraan kita hari ini yang sudah kita baca. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bagian ini menjelaskan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus di dalam diri anak darah Maria. Karena itu, dalam kenyataannya, Allah Bapa, Yesus Sang Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sama bagi kita. Karena dalam kedatangan Yesus ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kita, ada kerjasama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus yang membuat terjadinya Yesus sebagai juru selamat kita. Namun, beberapa orang menganggap bahwa bagian ini sulit dipercaya dan kemudian menuntut bukti untuk menjelaskan hal ini, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian, saya bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang itu karya Tritunggal secara terperinci di dalam Alkitab di dalam karya Allah Bapa, Yesus Sang Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana Anda sungguh-sungguh ada, maka Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa juga sungguh-sungguh ada. Sebagaimana kita semua adalah manusia, akan tetapi masing-masing pribadi berbeda dan unik satu dengan yang lainnya. Peranan dari masing-masing pribadi di dalam Tritunggal juga berbeda.
tetapi ketiganya adalah Allah. Saya mengatakan kepada Anda bahwa Roh Kudus adalah roh yang ilahi. Roh ilahi, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi dan memiliki karakter yang mandiri. Adalah karena karya dari Allah Tritunggal bahwa Juru Selamat manusia, Yesus, datang ke dunia ini melalui Maria. Karena itu, kita mengerti bahwa di dalam karya time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and Omishi? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, they know the earth rejoice, they know the earth rejoice. You up in chair in dark, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Stay with me. How can is our God? And always see how can